Ini harus bijak ya. Saya ingin memberikan pemahaman ini kepada para istri. Jadi kalau malam hari anak kecil masih bayi bangun ya, kalau nggak penting gitu kan, nggak usah bangunin suami. Kan tinggal susuin, tidur lagi gitu kan. Jadi jangan, wah enak saya begadang suami ngorok tidur. Ya biarin aja, dia butuh istirahat malam hari. Malam hari itu harus istirahat. Karena besok dia harus kerja gitu kan. Dia harus mencari nafkah. Dia tidak akan maksimal bekerja kalau malam ini begadang. Sementara istri besok ini bisa istirahat. Ini teman-teman yang pengantin-pengantin muda harus paham. Jadi rasa cinta sayang suami kepada istri itu tidak mesti dengan cara yang salah. Ya. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat melalui video-video pendek, diskusi dengan para tokoh dan pakar lewat program Kelas Kupas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikupas dengan cara yang santai dan penuh keakraban. Bersama kami juga menelaah kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmah, merangkai makna, lalu menuangkannya dalam karya tulis. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ini Close kan judulnya. Jadi kupas tuntas lewat obrolan yang santai. Jadi harus santai ya. Mestinya ada kopi yang di sini. Harusnya ada kopi, cuman belum ada yang endorse kopi. Ditunggu teman-teman. Atau ada minuman yang lain ya. Tunggu teman-teman ya. Kalau punya brand boleh, silahkan disponsori. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal medsos nih, Seth. Belakangan ini kan marak ya fenomena di medsos. Jadi fenomena di medsos tuh banyak ya, dari mulai video di TikTok, video di Instagram, di Reels dan sebagainya. Itu orang-orang tuh mengekspos kehidupan rumah tangga mereka. Gitu. Mengekspos kehidupan rumah tangga mereka dan akhirnya gini, banyak sekali orang jadi ngebandingin dengan keluarga dia. Dengan keluarganya dia. Karena emang banyak ada penelitiannya sendiri. Jadi ternyata sosial media itu membuat kebahagiaan orang tuh turun. Karena dia ngelihat yang bagus-bagus di sosmed, justru jadi merasa kalau hidupnya itu jadi nggak bahagia gitu. Kok orang lain enak ya hidupnya gitu kan? Kok orang lain hidupnya begini ya? Kok orang lain rumah tangganya begini? Kalau orang lain kayaknya romantis ya sama pasangannya gitu kan? Kok suaminya pengertiannya? Kok istrinya begini ya gitu? Nah, akhirnya fenomena ini membuat orang ternyata semakin tidak bahagia. Bahkan itu waktu itu sempat ada penelitian ya, kalau nggak salah silahkan dikoreksi ya. Jadi penelitian dari tim internal Facebook itu yang sempat bocor itu. Jadi ternyata banyak kalau di luar negeri itu anak-anak muda yang bunuh diri gara-gara bermedsos gitu kan. Bahkan kalau Ane lihat sendiri sekarang di Indonesia mungkin ya, yang mungkin Ane rasakan itu ketika kita lihat medsos, terutama lihat rumah tangga orang lain, kayaknya seolah-olah rumah tangga orang lain itu lebih bahagia dibanding rumah tangga kita gitu. Nah, termasuk soal pasangan gitu. Nah, salah satu fenomena yang sering terjadi itu, sering muncul itu adalah ketika banyak ya para istri gitu ya yang mengupload, oh suami gua mah misalnya gini ya. Ada di medsos tuh, suami gua mah nggak pernah nyuruh, bahkan ngelarang gue untuk nyuci, ngurus-ngurus rumah, nggak boleh nyapu-nyapu. Pokoknya gue cuma diajak jalan-jalan aja. Itu sih mungkin ya baik buat dia buat dia sih it's okay. Tapi ketika orang lain ngeliat itu, dia ngeliat, oh suami gue kok gue disuruh nyuci, gue gak dikasih membantu, diajak jalan-jalan boro-boro. Itu kan akhirnya membuat akhirnya banyak yang terjadi konflik dari situ. Bahkan sampai naudzubillah ya, ada beberapa kasus yang terjadi perceraian gara-gara itu. Nah, bagaimana harusnya sikap kita menyikapi itu semua? Iya, jadi emang media sosial ini harus bijak ya. Fenomena yang ada di media sosial itu belum tentu ada dalam dunia nyata. Namanya dunia maya ya. Romantisme itu kan bisa di-create. Bisa settingan, bisa sambil begini. Iya, bisa ya. Kita pernah bikin podcast tentang bagaimana romantis itu dalam dunia nyata mestinya. Jangan dalam dunia maya. Pegangan tangan,
pas mau syuting doang itu lepas lagi ya. Pegangan tangan paling 5 menit sanggup lah ya. Jadi teman-teman sekalian kalau melihat romantisme di dunia maya ya biasa aja ya. Itu bisa dibikin ya. Bisa bisa diciptakan gitu ya. Dan yang mereka mungkin nggak lebih bahagia dari kita ya. Yang paling penting bagaimana romantisme itu ada dalam dunia kehidupan kita yang nyata. Nah, terkait dengan yang terakhir tadi saya ingin garis bawahi, fenomena adanya suami yang ikut melaksanakan pekerjaan rumah tangga ya, nyapu, ngepel, ngurus bayi. Ini oke-oke saja gitu kan. Artinya pun Nabi pada sebagian dari disebutkan melaksanakan kegiatan rumah tangga juga seperti menjahit kancing baju yang lepas, benerin sepatunya yang koyak. Tapi itu bukan profesi utama. Ya. Nggak melulu itu nggak terus melulu gitu. Itu tiap terus, hari ya. itu dikerjain Iya, gitu. Kan begini ya, kita harus melihat kebutuhan. Artinya pakaian harus cuci ya, setrikahan dan seterusnya itu. Nah, itu kan kita bisa nyuruh orang lain. Nyuruh orang lain ya, pembantu misalnya kan, atau mesin cuci gitu ya. Sementara kita kan lebih bisa memberdayakan kemampuan kita. Atau misalnya fenomena yang banyak sekali anak-anak muda yang maksudnya usia pernikahan mereka masih 1-2 tahun atau punya 1-2 bayi. Ini fakta ya di kita, enggak usah jauh aktivis Islam lah ya. Yang mungkin saya harus luruskan teman-teman sekalian, banyak ketemu sih, kenapa semalam ngurus bayi gitu. Contoh gitu ya, ngurus bayi. Saya bilang ente nyusuin gitu kan, nyusuin bayi kan nyusuin istri. Ya Ustaz, ya nggak enak lah sama istri, dia bangun masa kita nggak bangun ikut begadang juga. Nah ini keliru, sesekali mungkin ya, tapi kalau setiap malam, ini para istri harus paham bahwa suami itu siang hari dia harus cari nafkah. Full ya. Full. Apalagi kalau dari pagi. Maka jangan ajak malam-malam begadang ngurus bayi. Jadi berbagi tugas. Jadi mengapa demikian? Karena suami kalaupun dia bangun dia ngapain Pak? Mau nyusuin kan nggak bisa. Nyusuin kan gantiin pampers. Kan istri bisa. Kalau cuma gantiin pampers gitu kan. Ngapain begadang sampai pagi nungguin bayinya? Saya khawatir jangan-jangan dia nggak nungguin bayi, dia bermedsos sosial jangan-jangan. Gitu. Dia menggangguin ini handphone itu ya. Scrolling Instagram. Ya, ini kan jadi ketika malam hari ya, bayi menangis itu ya kalau mau gantiin ya yang khawatir dua-duanya bangun. Istri bangun, suami bangun. Padahal suami nggak ngapain, orang nggak bisa nyusuin gitu kan. Begadang semalaman baru punya bayi. Nah, paginya dia nggak bisa kerja maksimal. Sementara istri begadang malam no problem. Paginya kan dia nggak kerja. Kita lihat misalnya istri yang tidak kerja ya, tidak keluar rumah. Dia bisa tidur istirahat. Suami kan nggak bisa istirahat. Suami harus kerja. Kalau anaknya masih 1. Iya, mending kalau 1. Kalau 5 ke saya. Maksudnya ini harus bijak ya. Saya ingin memberikan pemahaman ini kepada para istri. Jadi kalau malam hari anak kecil masih bayi bangun ya, kalau nggak penting gitu kan, nggak usah bangunin suami. Kan tinggal susuin, tidur lagi gitu kan. Jadi jangan enak saya begadang suami ngorok tidur. Ya biarin aja dia butuh istirahat malam hari. Malam hari itu harus istirahat. Karena besok dia harus kerja gitu kan. Dia harus mencari nafkah. Dia tidak akan maksimal bekerja kalau malam ini begadang. Sementara istri besok ini bisa istirahat. Ini teman-teman yang pengantin-pengantin muda harus paham. Jadi rasa cinta sayang suami kepada istri itu tidak mesti dengan cara yang salah. Ya. Jadi ketika suami misalnya tidak begadang semalam bukan berarti nggak sayang, dia harus menjaga keseimbangan kebutuhan istirahatnya ya. Nah demikian juga dengan ngepel dan segala macam itu memang tugas, bukan tugas istri, itu kan kewajiban suami. Tanggung jawab suami ya. Istri tidak ada kewajiban harus ngepel, harus nyetrika, harus gosok, nggak ada. Tugas istri cuma satu, taat kepada suami. Artinya kalau suami nyuruh ngepel dia harus taat. Ya. Kan taat gitu. Jadinya kan taat pada suami. Ya. Nanti juga sih. Para istri boleh gugat ya. Jadi enggak ada tuh, tugasnya taat pada suami. Kalau istri suruh suami suruh ngepel, nyapu ya dia harus taat. Judulnya bukan tanggung jawab tapi taat pada suami. Artinya ketika misalnya seorang suami, udah kamu di rumah aja ya ngurus rumah tangga. Itu kan sepaket ya. Iya, satu paket. Jadi nah kita suami juga harus bijak. Artinya jangan sampai juga istri yang cakep, cantik, berpendidikan, tapi waktunya habis untuk ngerjain yang bisa dilakukan oleh orang yang nggak tamat SD. Maksud saya kan ngepel, nyapu itu kan orang nggak tamat SD juga bisa melakukan hal itu. Istri kita yang punya potensi lebih, gitu kan, S1, S2, pintar bahasa Inggris, Qurannya bagus,
ya kita gunakan, manfaatkan itu untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Sementara nyuci ngepel lantai bisa nyuruh orang lain. Kan harus digaji Ustadz. Ya, itu tugas suami mencari duit. Makanya jangan suruh begadang semalam biar dia mencari duit. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi harus saling memahami ya, Ustadz, antara suami memahami istri dan istri juga harus. Insya Allah kalau itu paham misalnya, ya insya Allah aman. Jadi istri paham bahwa suaminya malam hari itu jangan diganggu, dia harus istirahat. Saya terus sangka Robi, istri saya paham banget ketika anak saya panas malam. Saya disuruh pindah ke kamar sebelah. Ya, biar istirahat saya nggak terganggu karena anak saya rewel malamnya bangun terus. Ya. Mengapa? Karena saya besok harus ngajar, saya harus bawa mobil, jangan sampai malam saya terganggu istirahatnya. Kecuali emang udah butuh stip misalnya anak-anak kujang harus ke dokter, jangan dibiarkan suami itu kan udah. Tapi kalau sekedar panas, ya, masih bisa di atas oleh istri, ya nggak usah bangunin suami. Biarkan suami istirahat, tidur. Dan kita standby gitu kan. Mengapa? Karena besok istri bisa istirahat. Sementara suami kan harus mencari nafkah. Itu sakit gitu lah. Apalagi sehat-sehat saja. Ngapain bangunin suami? Kecuali istrinya sakit. Baru tuh keluar semua tenaga gitu kan. Terus ngepil semua ya. Tapi kalau istrinya sehat, segar, bugar, ngapain ya? Iya. Betul. Nah, ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi harus saling memahami ya, Ustadz ya? Betul. Harus saling memahami. Jadi ketika memang kita, Anda juga ngerasain ya, Ustadz ya? Ketika misalnya kita nggak optimal istirahat itu, ya kinerja kita di esok hari itu jadi kurang optimal. Kurang produktif. Nggak usah lah ini misalnya, di kendaraan aja ya, itu kan berbahaya ya ketika kita ngantuk. Gitu. Ngantuk sedetik, 2 detik aja itu fatal gitu akibatnya. Gitu. Tentu kan para istri sayang sama suaminya kan, nggak pengen suaminya kenapa-napa di jalan gitu, gara-gara begadang gitu. Nah ini menarik, Ustadz. Jadi pertama tadi ya, Ustadz, harus saling memahami. Terus berbagi tugas tadi, Ustadz. Jadi ya memang bukan kewajiban istri, tapi kewajiban istri untuk ngepel, ngurus sebagainya. Tanggung jawab suami. Itu tanggung jawab suami. Tapi kewajiban istri adalah taat sama suaminya. Jadi kalau suaminya bilang, kamu di rumah aja ya, gitu. Kesepakatannya gitu ya. Jadi kamu di rumah aja, bantu saya urus rumah tangga semuanya, saya cari nafkah gitu. Berarti itu sepaket semuanya. Termasuk mungkin mengurus anak juga ya? Iya. Tapi kalau misalnya dalam mendidik anak itu bagaimana, Mas? Ya, ini pendidikan anak, nanti kita akan bikin podcast baru ya. Karena ini panjang. Nanti kan episode berikutnya insya Allah. Iya. Mendidik anak juga nanti ada bahasan insya Allah. Ada bahasannya. Tapi intinya insya Allah itu harus ada kesepakatan ya. Iya, antara suami dan istri dia harus sepakat. Iya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi buat para suami dan istri ya, saling bijak lah. Dan jangan terpengaruh sama sosmed. Karena apa yang dilihat di sosmed itu belum tentu dalam dunia nyata gitu kan, itu bisa settingan. Kalaupun itu nyata ya itu kan masing-masing orang punya rumah tangga yang beda-beda gitu, punya kebijakan yang beda-beda. Jangan bandingkan keluargamu dengan keluarga lain. Keluarga si dia. Ya. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena bersyukur aja dengan apa yang udah Allah kasih ke kita. Itu aja. Makasih banyak, Ustadz. Sama-sama. Sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.